Teman-teman, ada sesuatu yang besar sedang terjadi di dunia saat ini, dan banyak orang belum menyadarinya. Baru-baru ini, Israel dan Palestina, dua bangsa yang sudah puluhan tahun berperang tanpa akhir, akhirnya menandatangani perjanjian damai baru. Pertemuan itu diadakan di Sharm el-Sheikh, Mesir, dan disebut-sebut sebagai langkah terbesar menuju perdamaian Timur Tengah. Perjanjian ini dihadiri oleh Amerika Serikat, Qatar, Turki, dan Mesir. Mereka menekan kedua belah pihak untuk berhenti berperang, membuka jalur kemanusiaan, dan mulai membangun kembali Gaza yang hancur. Israel menarik sebagian pasukannya dari Gaza. Truk-truk bantuan mulai masuk. Orang-orang yang sempat mengungsi kini mulai kembali ke wilayah utara. Sekilas, semua tampak seperti kabar baik, seperti titik terang setelah masa kelam yang panjang. Tapi bagi kita yang membaca nubuatan Alkitab, semua ini bukan sekedar peristiwa politik. Ini adalah tanda zaman. Sebuah puzzle profetik yang sedang tersusun di depan mata kita. Alkitab sudah menubuatkan akan datang suatu masa ketika Israel akan membuat perjanjian damai dengan banyak bangsa. Perjanjian ini bukan damai sejati, melainkan damai yang sementara dan menipu. Dalam Daniel pasal 9 ayat 27 tertulis begini, Raja itu akan membuat perjanjian dengan banyak orang untuk 1 minggu lamanya. Dan pada pertengahan minggu itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban sajian. Artinya apa? Akan datang seorang pemimpin dunia yang dikenal dengan sebutan Antikristus, yang akan membuat perjanjian damai dengan Israel dan bangsa-bangsa sekitarnya. Dia akan tampak seperti pembawa solusi, seorang tokoh yang bisa menghentikan perang dan membawa stabilitas global. Tapi Alkitab menegaskan, damai itu hanya akan bertahan sebentar. Setelah masa singkat penuh ketenangan, perjanjian itu akan dikhianati, dan dunia akan masuk ke masa penderitaan besar. Masa yang disebut tribulasi. Sekarang, lihat apa yang sedang terjadi hari ini. Dunia bersorak. Akhirnya damai datang ke Timur Tengah. Tetapi Alkitab sudah memperingatkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan mendadak menimpa mereka. Artinya apa? Ketika dunia merasa aman, saat itulah bahaya sebenarnya mulai mendekat. Perjanjian damai ini bisa jadi permulaan penggenapan nubuatan tersebut. Awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar politik. Lalu lihat juga nubuatan dalam Saharia 12 ayat 2-3. Sesungguhnya aku akan membuat Yerusalem menjadi piala yang memabukkan bagi segala bangsa sekelilingnya. Dan pada waktu itu, segala bangsa di bumi akan berkumpul melawan dia. Yerusalem akan menjadi pusat perhatian dunia. Dan bukankah itu yang sedang terjadi sekarang? Semua bangsa, Amerika, Mesir, Qatar, PBB, semua membicarakan Yerusalem. Semua berusaha menyelesaikan masalahnya. Tapi Alkitab berkata, ketika dunia menyentuh Yerusalem, mereka akan dibuat terhuyung seperti orang mabuk. Karena itu adalah kota yang pilih Tuhan. Jadi, meskipun dunia memuji perjanjian damai ini, kita harus melihatnya dengan mata rohani. Karena bisa jadi ini hanyalah pemanasan sebelum perjanjian akhir yang disebutkan oleh Daniel. Perjanjian yang nanti akan ditandatangani oleh Sang Antikristus, yang nanti akan mempersiapkan jalan menuju masa penderitaan besar. Saat semua orang berbicara tentang damai dunia, Alkitab justru berkata bahwa damai sejati tidak datang dari politik, tidak dari diplomasi, melainkan hanya dari Mesias, Yesus Kristus. Jadi teman-teman, ketika kalian melihat berita ini tentang Israel dan Palestina berdamai, tentang pembangunan kembali bait suci yang mulai disuarakan, tentang dunia yang bersatu mencari pemimpin perdamaian global, ingatlah satu hal, Yesus sudah menubuatkan semua ini. Dalam Matius 24 ayat 33, ia berkata, apabila kamu melihat semuanya itu,
ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Perjanjian damai ini mungkin bukan akhir, tapi ini adalah panggung besar yang sedang disiapkan. Dan mungkin hanya tinggal satu langkah lagi sebelum dunia menyaksikan penggenapan nubuatan terakhir. Jadi bukalah matamu, bukan untuk takut, tapi untuk siap dan berjaga-jaga. Karena kedatangan Kristus sudah sangat-sangat dekat.